师弟捉鸡成功了！救命！别过来！将他背回去吧。是，师尊。哦，你们也死了吗？帝师万众敬仰。他的断骨又长出来了。仙境吗Halo guys, berjumpa lagi di channel Ruang Movies. Gimana kabar kalian nih? Nah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, agar bisa mengawal Donghua yang akan Mimin rangkum kali ini. Dan pada video ini, Mimin akan melanjutkan lagi cerita dari Donghua Yin Shizongmen, atau pemimpin sekte tersembunyi. Bagi kalian yang baru aja bergabung, Mimin saranin agar kalian menonton video sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi ya guys. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dan cerita kembali dilanjutkan, yang dimana kita mengetahui bahwa Bei Chen sudah bertemu dengan murid ketiganya. Ia merupakan seorang pangeran yang bernama Zhao Hong. Meskipun awalnya dia dikirim ke sekte Raja Hantu yang notabene adalah sekte terkuat, akan tetapi takdir pun berkata lain. Sang pangeran alias Zhao Hong, ia dipertemukannya dengan Bei Chen dan terkejut dengan kesaktiannya, yang pada akhirnya ia berlutut dan meminta agar dijadikannya sebagai murid. Kemudian Bei Chen pun menerimanya dan langsung mengaktifkan kekuatan yang berada di dalam tubuh Zhao Hong. Kekuatannya adalah naga emas sejati. Melihat juniornya yang sudah mengaktifkan kekuatannya, maka kedua senior di sana menyarankan Zhao Hong agar berterima kasih kepada guru mereka karena telah membantunya. Segera, misi merekrut murid ketiga pun selesai. Dan Bei Chen juga langsung mendapatkan hadiahnya, yaitu adalah tulang naga sejati. Awalnya, dia sangat senang karena hadiah ini begitu langka dan juga sangatlah istimewa. Namun nyatanya, benda tersebut bukanlah untuk Bei Chen karena benda itu tidak akan berguna bagi dirinya. Itu karena tulang naga sejati hanya bisa diaktifkan oleh praktisi yang memiliki roh naga sejati, yang tiada lain adalah Zhao Hong. Seketika Zhao Hong pun berterima kasih kepada Bei Chen, begitu pula Bei Chen dengan gaya seorang guru, dia pun memberikan hadiah itu kepada Zhao Hong yang adalah tulang naga sejati. Semua orang di sana pun langsung terkejut melihatnya. Namun si Zhao Hong sangatlah tidak mengetahuinya dan menanyakan apa ini sebenarnya. Bei Chen hanya bilang jika benda tersebut hanyalah tulang biasa yang bernama tulang naga sejati yang cocok untuk membangun pondasi dari muridnya ini. Dan setelah mendengarnya, semua murid di sana kembali terkaget-kaget karena benda yang diberikan oleh sang guru adalah tulang binatang legendaris yang sangatlah langka. Bahkan katanya di seluruh benua di dunia ini sangatlah sulit ditemukan. Segera, Zhao Hong pun berlutut dan berterima kasih atas pemberian gurunya ini. Langsung saja sistem pun menyampaikan jika tingkatan kesetiaan Zhao Hong itu telah meningkat menjadi 80%. Dan singkat cerita, Zhao Hong tak basa-basi lagi, dia pun memulai kultivasinya untuk menyerap tulang naga sejati. Tak membutuhkan waktu yang lama, sebuah cahaya pun muncul dibarengi dengan awan hitam dan guntur yang menyambar. Ternyata, fenomena ini menandakan bahwa Zhao Hong telah berhasil membangun pondasi naganya. Berbeda dengan muridnya yang merasa sangat senang, sang guru di sana terlihat sedih karena lagi-lagi muridnya ini juga lebih kuat darinya. Alhasil, penerobosan yang dilakukan Zhao Hong membuat kembali tingkatan kesetiaannya pun telah meningkat. Pada saat yang sama, di tempat kekaisaran, tepatnya pada tempat si peramal, dia sedang melihat pusaka di tangannya yang seketika meledak dan melihat ada gumpalan awan disertai munculnya sosok naga emas. Dia tahu betul jika fenomena yang terjadi ini merupakan kemunculan kekuatan dari seorang kaisar naga sejati. Kita kembali lagi kepada Bei Chen. Kali ini dia sedang bersantai sembari memancing dan merasakan ketenangan tanpa ada para muridnya.
Lalu tiba-tiba perutnya berbunyi, dia merasa lapar dan melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan kalau di sana itu tidak ada muridnya. Barulah setelah itu Bai Chen pun mengeluarkan ayam bakarnya dan siap untuk disantap. Namun hal itu tidaklah terjadi guys. Itu dikarenakan pas mau menggigitnya, di saat itu pula ketiga muridnya malah muncul dari arah belakang. 师尊， Sontak, Bai Chen pun kaget dan melempar ayam bakar tersebut memberikannya pada si ikan naga emas. Dia kaget sekaligus merasa muak dengan para muridnya ini. Dengan gayanya, dia bertanya ada apakah para muridnya itu menemuinya. Hetian bilang kalau dirinya bersama kedua juniornya ini tengah merasa lapar dan ingin makan sesuatu. Dia bahkan bilang menginginkan sebuah ayam bakar, tapi Bai Chen tidaklah menyetujuinya. 后山的鸡不可。 Lebih baik mereka memancing saja dan menjual hasil tangkapannya untuk mendapatkan emas dan membeli beberapa makanan di sebuah pasar. Singkat cerita, semuanya pun telah mendapatkan tangkapan ikan yang cukup banyak dan segera bergegas untuk pergi ke pasar. Hetian dan Zhao Hong, keduanya tidak mengerti dengan perjalanan mereka yang tidak menggunakan teknik terbang saja. Mendengar itu, tentu Bai Chen selalu punya jawaban guys. Tiada lain jawabannya itu cuman untuk cari aman saja. Dia bilang perjalanan mereka kali ini bisa dibilang sebuah pelatihan untuk kedua muridnya ini. Tapi yang sebenarnya, Bai Chen memanglah tidak bisa terbang. 主要我也不会飞呀、 Singkat cerita, perjalanan pun sudah selesai. Terlihat Bai Chen sudah sampai pada sebuah pasar di sebuah perkotaan. Ia berencana untuk membeli beberapa makanan sebelum kedua muridnya sampai ke pasar. Namun, di perjalanan, Bai Chen menemukan adanya seorang pemuda yang pingsan dan terjatuh. 你别过来！ Awalnya, Bai Chen tidak peduli dan malah meninggalkannya. Namun, sistemnya memberitahu kepada Bai Chen karena ia telah mendeteksi adanya murid keberuntungan yang tulang tertingginya sudahlah diambil. Kemudian Bai Chen melihat identitas dari data pemuda tersebut, yang ternyata pemuda yang pingsan barusan merupakan bibit yang bagus untuk sektenya. Ia memiliki tulang tertinggi namun sudah diambil oleh orang lain. Akan tetapi, karena dia bisa mengembalikannya, seketika pula Bai Chen pun mencoba untuk menyadarkan pemuda tersebut. 就是他杀的人！ Akan tetapi, di sana dari arah belakang, adanya beberapa orang yang menuduh Bai Chen yang telah membunuh pemuda itu. Namun, Bai Chen menyangkalnya, dia tidaklah melakukannya dan meminta bukti kepada orang tersebut. Tentu, orang itu tidaklah memilikinya. Alhasil, Bai Chen pun tidak jadi ditangkap dan dilepaskan oleh para penegak hukum. Namun, lagi-lagi di sana, datang murid bodohnya Bai Chen, tiada lain adalah si Hetian. Dia malah memuji gurunya karena telah menjatuhkan satu musuhnya. 他已经放倒一个了。 Sang ketua penegak hukum pun menjadi kaget dan tentu saja dia meneruskan untuk menangkap Bai Chen. Bai Chen berusaha untuk menjelaskan semuanya, namun kembali si Hetian ia malah meminta juniornya untuk segera mendekatinya, melihat aksi gurunya yang telah menjatuhkan satu praktisi. Namun sangat beruntungnya Bai Chen, di saat dia akan ditangkap, dari arah belakang muncul Zhao Hong yang menghentikannya. Seketika melihat itu semua orang pun menghormatinya, dan dia meminta semua orang untuk segera pergi. Dan jelas saja, Zhao Hong ini merupakan putra seorang kaisar guys. Di benua ini semua orang mengenalinya dan menghormatinya. Si Hetian yang melihat ini, dia menjadi sangatlah tercengang. Sungguh luar biasa, hanya dengan satu pandangan saja, Zhao Hong membuat semua orang menjadi ketar-ketir dan ketakutan. Ia penasaran kekuatan apa yang sebenarnya dimiliki oleh juniornya ini. Alasannya itu karena dia merupakan anak dari seorang kaisar. Tapi Hetian di sini belumlah tahu guys. Segera dia pun terus memujinya dengan mengatakan bahwa juniornya ini terlalu sangatlah hebat. 这就是传说中的权力。 Setelah itu, sang guru pun memerintahkan si Hetian untuk segera menggendong pemuda yang pingsan ini. Tapi malah inilah yang terjadi. 老子呢？啊！ Si Hetian ia malah menggendong juniornya. Singkat cerita, semuanya pun telah kembali ke sekte abadi. Mereka membawa pemuda tadi untuk diselamatkan. Diketahui pemuda ini bernama Su Changheng.
Dia pun bangkit hingga bertanya-tanya di manakah dia sekarang dan apakah dia sudah tewas. Semua murid pun menjelaskan jika dirinya saat ini tengah berada di dalam sekte abadi karena guru mereka yang telah menyelamatkannya. Namun, alih-alih bergembira, Su Changheng justru malah sangat bersedih. Dia sebenarnya menginginkan mati daripada hidup kembali. 也死了吗？ 什么呀？为什么要救我？ Itu karena menurutnya kehidupannya saat ini itu sudah tidak ada yang tersisa. Semua orang penasaran, begitu pula dengan Bei Chen. Barulah Su Changheng pun kini menceritakan kisah hidupnya, yang dimana dirinya ini berasal dari keluarga miskin, namun dirinya ini memiliki keistimewaan, yakni dia punya pusaka tulang tertinggi di dalam tubuhnya. Akan tetapi pamannya yang mengetahuinya malah mengambil tulang tertingginya dengan sangat kejam, membuat dirinya pun kini menjadi sampah dan tidak bisa berkultivasi lagi. Mendengar kisah tersebut, semua murid sontak saja menangis. Namun berbeda halnya dengan Bei Chen, ia malah merasa gembira karena calon muridnya ini merupakan sosok yang akan menjadi murid terkuatnya. Meskipun kini tulang tertingginya sudah diambil, tapi dengan sistem Bei Chen, dirinya akan mampu untuk mengembalikannya lagi. Segera, Bei Chen meminta Changheng untuk menjadi muridnya. Bei Chen berjanji jika dia bersedia, maka sekte abadi ini akan menjadi rumahnya. Akan tetapi, Changheng menolaknya. Itu karena meskipun dia menjadi murid Bei Chen, dirinya pastilah tidak akan berguna karena sudah tidak bisa lagi berkultivasi. Di sini Bei Chen hanya bilang kalau hal itu tidaklah masalah. Karena jika Changheng mau menjadi muridnya, maka Bei Chen berjanji akan mengembalikan tulang tertingginya. Mendengar itu, seketika Changheng menghilang dari tempat tidurnya. Ternyata guys, dia sudah berada di kakinya Bei Chen. Dan tak basa-basi, ia langsung menyebutnya seorang guru. 徐长生拜见师尊。 Seperti biasa, misinya sudah selesai dan Bei Chen pun mendapatkan hadiahnya yang berupa ruangan pelatihan. Namun kembali, hadiah tersebut bukanlah untuk dirinya, melainkan hadiah itu untuk si Changheng. Segera Bei Chen pun meminta si Changheng untuk berdiri, tapi dia tidak bisa melakukannya. Jadinya, He Tian pun maju untuk membantunya. 不来， Akan tetapi guys, di saat akan membantunya, tiba-tiba ledakan pun terjadi. Hal itu bersumber dari tubuhnya si Changheng yang kini kekuatannya telah diaktifkan. Yang mana tulang tertingginya ternyata telah tumbuh kembali, membuat dirinya pun merasa sangat senang. 又成最弱的了。 Dia pun berterima kasih kepada Bei Chen dan mulai saat ini si Changheng telah resmi menjadi bagian dari sekte abadinya. Sebelum bubar, Bei Chen meminta kepada muridnya untuk menunjukkan kediaman si Changheng. Dia sontak saja kaget ketika melihat sekte abadinya yang ternyata sebuah gubuk. Si He Tian mencoba menjelaskannya karena dia mengira jika Changheng tidak menyukainya. Namun ternyata dia malah merasa senang guys. Dan kini dia ingin merayakannya dengan pergi berbelanja untuk makan bersama. Namun hal itu tidak terjadi. Itu dikarenakan murid baru ini tidak mengetahui kalau di sekte abadi ada sebuah formasi yang mengerikan, yakni jangan mendekati lautan kepahitan. 千万别靠近！ Dan seketika si Changheng masuk ke dunia kecil, dan di sana dia juga bertemu dengan ikan mas naga. 仙境吗？ Lalu bagaimanakah kisah kelanjutannya dari si Changheng? Dan mau seberapa banyak lagi murid yang akan dikumpulkan oleh si Bei Chen, sang ketua sekte abadi ini? Jika penasaran, maka tunggu saja kelanjutan ceritanya. Oke, karena ceritanya sudah selesai, maka Mimin di sini pamit undur diri. Semoga kalian tetap sehat selalu ya guys, agar terus bisa menonton video-video di channel Ruang Movies. Sampai jumpa di video selanjutnya.